Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku, para pemrogram pengetahuan agama di Poltek Sidoarjo. Kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 itu, materi yang ke-9 itu adalah kerukunan sesama umat seagama. B. Pluralisme agama sebagai keniscayaan sosial. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kembali kepada sejarah. Di Madinah itu, negaranya Rasulullah, Madinatul Munawwarah. Umatnya di sana itu ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Khazraj, Bani Aus, Muhajirin, Ansor, dan Majusi. Nah, selain Majusi itu, mereka itu bersepakat untuk hidup bersama di dalam sebuah atau di dalam wadah negara Al-Madinatul Munawwarah. Mereka itu musyawarah, mufakat. Nah, karena musyawarah mufakat, mau hidup bersama, namanya mereka itu adalah umat. Umat itu pada dasarnya umat itu tidak patuh kepada para nabinya, para pimpinannya. Ya, untuk minimalisir ketidakpatuhan ini, patuh kepada agamanya di dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, maka Rasulullah ngajak musyawarah. Lahirlah Undang-Undang Piagam Madinah. Undang-undang ini adalah merupakan konsensus para pemeluk agama untuk mematuhi bersama, untuk mengerjakan bersama. Di samping itu, ada 5 yang dijamin oleh Rasulullah kepada seluruh umat yang ada di negara Madinah itu. 5 itu apa? 1 itu agamanya. Jadi yang Kristen pancet Kristen, yang Majusi pancet Majusi, yang Katolik pancet Katolik, yang Yahudi pancet Yahudi, yang Islam pancet Islam. Nah, yang kedua itu anfusuhum, jiwanya dijamin oleh Rasulullah dalam negara itu. Yang ketiga itu anak cucunya dijamin oleh Rasulullah, bahwa anak cucunya harus hidup damai, harus hidup sama seperti anak-anak yang lain. Kemudian yang keempat itu hartanya dijamin oleh Rasulullah. Enggak boleh ada perampasan hartanya orang-orang non-muslim. Yang kelima itu yang dijamin itu akalnya. Karena itulah mereka itu harus disekolahkan, harus belajar dan belajar. Nah, karena yang dijamin itu ada situ, maka umat beragama itu diajari oleh Rasulullah hidup bersama, hidup rukun, membangun bangsa ala halihim. Membangun negara ini bersama-sama atas budaya mereka. Karena mereka itu tidak ingin merusak negara sebetulnya. Tidak ingin merusak negara. Ingin membangun negara sesuai dengan aturan dan peraturan agamanya dan aturan dan peraturan yang kita sepakati bersama. Karena itulah umat beragama ini menjadi rukun, menjadi tidak ada masalah di dalam hidupnya itu, karena sudah dipenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, Indonesia. Lihat sejarah. Indonesia itu
umatnya itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, 6. Nah, 6 ini dulu itu bermusyawarah melalui perwakilan-perwakilannya bersepakat bahwasanya mendirikan negara Indonesia merdeka dan undang-undangnya Pancasila. Mereka itu ingin patuh semuanya sesuai dengan aturan dan peraturan karena mereka tidak ingin. Ini dua yang saya ketahui, yang satu itu Al-Madinatul Munawwarah, yang kedua itu Indonesia. Jadi karena itulah makanya cara bersosial merupakan keniscayaan hidup secara plural. Jadi hidup secara plural itu merupakan keniscayaan di dalam kehidupan ini. Karena itulah yang membangun bangsa dan negara ini, yang menyemarakkan bangsa dan negara ini adalah sesama umat manusia, sesama agama. Jadi masing-masing sesama agama. Nah, tidak dibenarkan sebetulnya kalau di negara Madinah itu ada orang yang ateis, tidak bertuhan. Tidak dibenarkan sebetulnya di dalam Indonesia itu ateis, tidak bertuhan. Kenapa? Karena orang tidak bertuhan itu tidak punya ikatan sama sekali dengan Tuhannya. Tidak punya ikatan. Karena tidak punya ikatan, maka di dalam kehidupan itu hampir semaunya. Nah, kalau Kristen masih ikatannya kepada Tuhan. Katolik ikatannya kepada Tuhan. Hindu ikatannya kepada Tuhan. Buddha juga begitu, Konghucu juga gitu. Apalagi umat Islam. Jadi seluruhnya itu terikat kepada Tuhan, melakukan sesuatu ala halatihim, sesuai dengan peradaban, sesuai dengan budaya mereka. Adik-adikku yang sangat saya hormati, bahkan di dalam agama-agama yang ada itu, kerukunan sesama umat beragama itu, mereka itu punya larangan sendiri-sendiri, punya perintah sendiri-sendiri dari Tuhannya, dari agamanya. Karena itulah makanya ketika ada suatu konsensus, kesepakatan membangun bangsa dan negara ini bersama-sama sesuai dengan hasilnya, ya sudah, maka kerukunan sesama umat beragama itu sudah terjamin. Terjamin di dalam aturan, tinggal pelaksanaannya saja. Kita mau melaksanakan atau tidak. Walaupun di Indonesia akhir-akhir ini ada orang yang Islam anyaran itu mempermasalahkan Indonesia. Indonesia dianggap tauhid. Enggak. Mereka itu karena tidak tahu sejarah saja. Coba tahu sejarah Madinah itu. Madinah itu umatnya reno-reno, bermacam-macam. Bermacam-macam, sama seperti Indonesia, tapi mempunyai aturan dan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Karena itulah otomatis hidup secara pluralis itu merupakan keniscayaan di dalam sosial kehidupan ini, dalam sosial. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang berbahagia, karena itulah makanya tidak ada masalah orang Kristen ke gereja, orang Kristen berjilbab sesuai dengan aturan. Yang pertama, Kristen kan juga berjilbab. Katolik juga berjilbab, Hindu juga berjilbab, Buddha juga berjilbab, Islam juga berjilbab. Cuma kadang-kadang memang baik walaupun orang Islam, walaupun orang Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, Konghucu melanggar. Karena itulah seperti sekarang itu Mahfud MD itu di Indonesia itu banyak kekerasan yang terjadi. Mahfud MD itu melihat bersama MUI itu bahwa mereka umat yang ada di Indonesia itu tidak menjalankan syariatnya sesuai dengan aturan dan peraturan agamanya. Karena itulah kayaknya MUI itu akan membuat kesepakatan
bagi umat beragama wajib melaksanakan syariatnya masing-masing. Adik-adikku yang sangat bahagia dan berbahagia. Nah, seluruhnya itu umat. Apa kata Rasulullah umat itu? Umat itu kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang namanya umat itu banyak masalah dan berbeda dengan pimpinannya. Supaya tidak banyak masalah dan supaya tidak berbeda dengan pimpinannya, maka bermusyawarah. Indonesia melahirkan UUD 45, Madinah Munawwarah itu melahirkan Piagam Madinah yang harus kita patuhi. Apa UUD 45 dan apa Piagam Madinah itu adalah merupakan aturan dan peraturan cara bermasyarakat, cara berbangsa, bernegara. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan perlu kita ketahui bahwa agama-agama yang ada di dalam negara kita atau di dalam negara Madinah itu hidup bersama dengan budaya masing-masing. Hidup bersama dengan budaya masing-masing. Nah, itu yang paling penting. Makanya pluralisme dalam agama, pluralisme agama sebagai keniscayaan sosial itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu orang Kristen mempermasalahkan orang Islam yang sholat umpama. Orang Islam mempermasalahkan orang Kristen yang ke gereja. Ini yang tidak menjadi benar. Ini yang mengarah kepada salah gitu. Nah, seperti akhir-akhir ini nih ada siapa itu? Faisal Assegaf ngoreksi tentang NU dan menjelek-jelekan Kiai Hasyim Asy'ari, menjelek-jelekan Gus Dur, menjelek-jelekan NU. Nah itu karena nggak tahu tentang NU dan itu salah karena Faisal Assegaf itu bukan orang NU. NU itu sekarang itu diakui seluruh dunia sudah bahwa dunia itu akan belajar Islam melalui Indonesia. Siapa Indonesia itu NU. Coba sekarang ini di Mojokerto ini sudah ada beasiswa dari luar negeri sekolah di Mojokerto. Sebetulnya di Pacet ya. Pacet itu Mojokerto apa bukan? Mendapat beasiswa di rumahnya Yai Asep itu. Hampir seluruh orang NU di cabang-cabang itu kalau mau mengirimkan mahasiswanya di S1 dan S2 di Mojokerto ini mendapat beasiswa. Seluruh Indonesia mendapat beasiswa di sekolahnya Yai Asep yang ada di naungan NU gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, karena itulah makanya merupakan sebuah keharusan para agama-agama itu merupakan satu konsensus rukun dan hidup plural. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampean rangkum, kembalikan lagi kepada Google Classroom, kemudian sampean absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.